Amolongo Nimau Witimi. Selamat datang bersama saya, Tedora Pabubung, calon guru penggerak Angkatan 9 dalam aksi nyata Modul 2.3, Observasi Pembelajaran pada SMP Negeri 4 Mimika. Supervisi akademik adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh kepala sekolah, rekan sejawat, atau pengawas akademik terhadap pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan supervisi akademik adalah memberikan dukungan, melakukan evaluasi, dan melakukan penelitian. Prinsip supervisi akademik adalah keterbukaan, kolaborasi, dan peningkatan kualitas. Tantangan dalam supervisi akademik adalah keseimbangan dan resistensi. Manfaat dari supervisi akademik adalah pengembangan pribadi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun etika dalam supervisi akademik adalah integritas, kerahasiaan, dan kebijakan yang fair. Pagi Bu. Pagi Bu. Maaf ya, saya ambil waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu. Relax saja. Macam tegang kan saya lihat. Malu Bu, masih pagi. Masih pagi. Oh, masih buru-buru ya. Baik Ibu, hari ini saya akan observasi Ibu di kelas sampai dengan setelah selesai dari kelas. Ibu bersedia? Oh, Ibu bersedia. Jadi ini adalah coaching dalam supervisi. Jadi Ibu tidak usah tegang, tidak usah stres. Kita di sini kita sebagai rekan kerja. Jadi saya di sini tidak mencari-cari kesalahan. Kita hanya saling menguatkan gitu. Ya. Jadi hari ini saya jadwalkan Ibu ya. Oke. Untuk ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk di kelas yang saya mau ajukan ke Ibu. Ibu siap? Siap Bu. Relax dulu lah. Ya. Siap Bu. Kita kalau ada istilahnya stop ya. Kita kalau masih gugup kita stop dulu. Stop itu adalah kita berhenti sejenak, kemudian mengatur nafas, menghilangkan semua beban, kemudian kita kembali refresh. Kita stop dulu ya. Yes. Oke, bagaimana? Sudah relax? Bagaimana perasaannya setelah stop? Jadi kalau kerja seperti itu Bu, ketika kita lagi stres atau kita lagi capek, kita harus adakan stop. Kita stop, kita relax dulu baru kita bisa lanjut ya. Oke, baik Bu. Hari ini Ibu mau masuk di kelas 9E ya? Kelas 9E. Oke. Tujuan pembelajarannya Ibu apa? Kebetulan untuk hari ini Bu, untuk di kelas 9E, materi kami di kelas 9 itu sudah beberapa kali pertemuan mengenai teks diskusi. Namun kalau yang pertama fungsi, kalau yang ini pada saat ini adalah ketika kita mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi, kemudian menelaah strukturnya di situ dari bacaan yang nanti kami berikan seperti itu. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang berikutnya menelaah. Ya. Oke. Yang kedua. Yang kedua
kedua itu mengidentifikasi. Jadi nanti setelah mereka pertama mengetahui fungsi yang lalu sudah pernah saya ajarkan, kemudian setelah itu kami ulang sebentar untuk sekedar mengingatkan ke materi berikutnya. Itu yang sekarang lebih ke strukturnya. Jadi nanti ada sebuah teks, nah yang nanti dibagi-bagi per struktur. Sebelum itu kami jelaskanlah struktur itu seperti apa, biar mereka mungkin kami kaitkan dengan kehidupan mereka. Jadi sudah ada gambaran lah agar tidak terlalu sulit. Mungkin acara kami seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, kira-kira hari ini saya mau observasi Ibu. Area pengembangan yang hendak dicapai yang mana? Sebetulnya untuk ada beberapa yang harus memang ditargetkan untuk ditingkatkan. Ya. Tapi mungkin untuk hari ini fokusnya itu ke modelnya dulu. Model pembelajaran. pembelajarannya. Nah, Ibu mau pakai model apa? Model Think Tough Right, jadi TTW. Model TTW ya. TTW ya. Terus untuk mencapai area ini kira-kira strategi yang Ibu persiapkan apa saja? Yang paling pertama itu kalau peserta didik kan memang sudah siap lah ya, sesuai kesiapan. Kemudian Kesiapan peserta didik ya. Sesuai kesiapan yang memang mereka pasti yang namanya sekolah sudah siap. Yang kedua kita menguatkan dalam arti apa yang sudah mereka bawa dari rumah kita kuatkan alurnya itu kemana. Itu yang paling utama menurut saya, karena yang mood itu sebuah keinginan kan pasti apa yang dia bawa itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yang jelas itu dalam model TTW ini saya akan mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok kecil, karena kan ini yang pertama tinggi itu berpikir, kemudian mereka akan berbicara dengan teman kelompoknya. Itu kemudian akan menuliskan hasil dari diskusinya ke sebuah catatan atau jawaban-jawaban di papan tulis, bisa nanti untuk presentasi berkelompoknya aja seperti itu. Jadi saya berharap dengan ini kalau kita berpikir sendiri pastinya terkadang terkendala, tidak bisa mengungkapkan. Tetapi kalau dia sudah berkelompok dengan temannya akan saling berbagi dan nanti dikumpulkan jawabannya menjadi sebuah kesimpulan. Seperti itu Bu, kami lihatnya. Terima kasih Bu atas kesediaannya. Jadi siap masuk di kelas? Siap. Siap saya observasi? Siap. Macam ragu-ragu. Siap. Bagaimana saya ulang? Iya. Siap saya observasi? Siap. Oke, mari kita ke kelas. Berdiri semua. Beri salam para guru. Ini silakan duduk. Kelas 9. Oke ya. Baik, kelas 9E. Sekarang belajar bahasa Indonesia. Sudah siap? Kemudian ini hari ini 9 tolong. Ya, menyesuaikan. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang materi yang kemarin. Kemudian sebelum ini kan masih jam pertama ya. Yang pertama, ya. Sebelum kita belajar untuk mengenang, untuk mengingat pahlawan kita coba menyanyikan lagu saja, lagu nasional. Apa sih? Ada PTB? Oh, Garuda Pancasila sebelah sini? Setuju? Oh, setuju. Mari kita berdiri. Harus semangat. Jadi semua. Hitungan ketiga, mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo
Pancasila. Nanti kesempatan berikutnya nanti kajian pertama kita akan terus seperti itu. Kenapa lagu-lagu nasional dulu? Ya karena pahlawan nasional itu sudah sangat berperan kepada kita, dan kita dengan kita menyanyikan pasti kita akan mengenang jasa pahlawan, dan itu hal kecil tetapi sangat bermanfaat. Kemudian yang berikutnya ya seperti biasa, sebelum kita lanjutkan materi, maka guru akan siapa? Absen. Absen. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Ya. Sebagai siapa? Sudah, ya? Ya, terima kasih. Kita doakan ya teman kalian yang belum bisa bergabung, baik itu karena mungkin sakit, semoga lekas sembuh. Kemudian ada yang mungkin izin karena dia ada suatu kegiatan, ya kita doakan semoga kegiatannya bermanfaat dan berprestasi untuk membawa nama baik kita di sekolah juga seperti itu ya. Jadi semoga yang hadir pada kesempatan ini di sekolah sudah bisa hadir itu tetap sehat, tetap semangat ya, agar hari kalian itu dapat bermanfaat. Kalian pulang ada yang didapatkan, ada ilmu yang kalian bisa bawa pulang, bisa ceritakan dengan adik kalian ataupun keluarga. Semangat ya. Siap? Siap. Kemudian ini pertemuan yang kedua, pasti kita akan membahas tentang teks diskusi. Teks diskusi. Kalian sering berdiskusi? Ada yang belum pernah berdiskusi? Atau diskusi apa ya? Menurut kalian itu menarik? Apa kira-kira? Fungsinya? Saya diskusi fungsinya untuk apa? Ayo satu orang, kalau saya pendapat kita menyajikan pendapat boleh. Ini guru hanya mengulang yang kemarin ya, yang sudah kita belajar diskusi, dan ini untuk materi berikutnya kita kaitkan seperti itu. Kemudian satu orang lagi, fungsi saya diskusi untuk apa? Apa semuanya kompak untuk menyajikan pendapat, menyampaikan pendapat? Setuju? Seperti jawaban teman kita? Setuju atau tidak? Oh iya, menyajikan pendapat, sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap topik tersebut. Oh iya, jadi yang menyajikan sudut pandang yang berbeda atau perspektif itu fungsinya diskusi. Kita belajar diskusi itu seperti itu. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman. Terima kasih ya, karena guru yakin semua sudah punya jawaban, tetapi untuk mengungkapkan itu yang berbeda butuh sebuah keberanian. Jadi kalian contohlah dari temannya. Sekarang nih kita yang berani, berarti besok saya. Gitu ya. Kemudian pada kesempatan kali ini sebelum kita belajar, guru akan menyampaikan di sini kompetensi dasar. Ini masih dari 9, kemudian identifikasi informasi, teks diskusi. Ini menelaah struktur. Ini kompetensi dasar. Kemudian indikator ini adalah mengidentifikasi. Ini pada yang akan kita sampai berarti mengidentifikasi tetap 39 seperti yang kemarin berhasil berkaitan. Kemudian yang akan kita fokuskan adalah ketika 93 mengidentifikasi pendapat pro dan kontra, kemudian menelaah struktur. Jadi kita akan lebih fokus ke hal tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yang kemarin adalah memahami fungsi. Dan kita ini untuk kemarin ya, memahami fungsi kita sudah belajar. Kemudian yang sekarang adalah kita mampu mengidentifikasi informasi teks diskusi secara terstruktur dengan cara menelaah struktur. Struktur itu yang seperti apa? Nanti kita belajar. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah guru di sini sudah menyiapkan menyiapkan apa? RKPD. Di RKPD ini ada contoh teks diskusi, sambil buku bagi ya. Ada contoh teks diskusi, kemudian ada tugas hal, silakan yang sudah dapat silakan sambil dilihat, dipahami, ditemukan apa misalnya yang ada di situ kira-kira yang saya tahu. Sudah dapat? Semua ya? Nah, jadi silahkan lihat. Di sini ada KPD, ada contoh diskusi, implement dan bisa dibaca sendiri ya. Nah, silakan KPD tersebut kamu baca dulu, ya. Kalian baca, kalian di situ menemukan masalah apa, tinggal kalian di situ dituntut untuk lebih
belajar menggunakan metode TTW atau think, talk, write. Itu berarti kita berpikir, kita berbicara dengan temannya, kemudian kita akan menuliskan apa yang kita dapatkan. Ya, setelah tulis, setelah kita berkelompok, kemudian kita akan presentasikan kita berkelompok selanjutnya. Sekarang silakan dilihat. Sudah membaca? Catatlah apa yang kamu temukan di situ. Ibu kasih waktu 5 menit dari sana untuk mengamati apa yang sudah kamu beri. Menjadi diri sendiri selama itu menjadi hal positif. Kemudian setelah itu sudah mengamati ya KPD ini, Ibu yakin sudah tahu isinya tentang apa. Ibu hanya bacakan judulnya, game online dan dampaknya pada siswa sekolah. Itu judulnya. Untuk isinya nanti kita bahas berikutnya. Kemudian di situ sudah melihat, sudah menemukan kesulitan. Sekarang waktunya kita berkelompok. Waktunya apa? Berkelompok. Coba tiru aja begini. Berkelompok. Ya, biar agak tenang. Waktunya apa? Berkelompok. Masuk, terima kasih. Jadi silakan. Kelompok ini kita tidak semua pilih Bu, tidak. Jadi Bu minta 5 orang yang mendapatkan, kemarin kita akan menggunakan sistem Persebaya. Persebaya adalah ketika kita satu kelas, pasti kan ada mungkin yang nilainya lebih baik di bidang ini ya, di pelajaran ini bisa membantu temannya, itu yang namanya tutor sebaya. Coba katakan yang mungkin peringkat atau nilainya 1 sampai 5. Siapa? Ayo bisa deh. Ya, dari sini kemudian ada kemarin itu. Des ya, Des. Terus ketiga, berapa kelompok? Mau berapa kelompok? Satu lagi di sana berapa? Satu sama Des? Satu. Terus ini kamu ini. Oh, ini keluarga. 1, 2, 3, 4, 4. Dari satu lagi yang buku itu sama dengan bisa. Iya, sama-sama ya. Tapi dengan salsa bisa dengan kalau bisa salsa. 4 baru 4 kemudian ini kamu. Iya, bisa. Jadi berdiri dulu. Nah, kira-kira 9 kelompok kita mau namain kelompok kita apa? Sepak bola. Boleh nama iya, terus apa? Yang sana punya apa lawan? Siapa? Frans siapa? Boleh. Kelompoknya kita Apriani itu Frans siapa? Kemudian Dina Cendrawasih. Boleh. Des? Oh, masih silangi maunya. Apa? Iya, setuju. Mau saya silangi ini baik-baik ya. Apa? Silakan kalian sudah bentuk kelompok. Iya. Garuda boleh juga Garuda yakin? Oh ya. Silakan yang sudah menemukan kelompoknya. Valencia berkelompok, kemudian Dina Apriani, kemudian Des ya. Silakan menempatkan diri. Silakan menempatkan diri berkelompok. Berapa kursinya di samping? Di samping. Lupa di kelas saya. Berkelompok. Lima anggota berkelompok. Ya. Berbeda
kelompok mulai ya. Kelompok kita apa? Boleh sebelah. Kita mau masuk sini atau juga kapan kita? Res, proses lain? Ya, ya. Hasil ya, coba. Boleh sini ya. Kelompok. Ya, jadi masing-masing kelompoknya sudah ada di kelompok sebaya dalam artian yang nanti kita akan bersama. Frans Kaisepo, kemudian Cendrawasih, Garuda, Pinang. Ini Pinang. Dan yang sana adalah Moses Kilangin. Jadi ada dua yang nama pahlawan Papua, ada yang Cendrawasih. Kita di sekolah tidak boleh makan pinang di sekolah, meskipun itu adalah sebuah ciri khas. Mengerti ya? Bisa ya? Oke, lanjut. Kita silakan yang sudah punya LKPD, tolong disimak dulu. Bisa tolong diperhatikan ke satu poin di sini, ya, di sini ya. Ada 5 kelompok, sudah punya nama masing-masing. Mulai hari ini kalian menyebut kelompoknya bukan kelompoknya si A, si B, si C, si 1, 2, 3, tidak, tetapi dengan nama masing-masing. Silakan diperhatikan. Moses Kilangin, mereka. Pinang, ya. Kemudian Garuda, Cendrawasih dengan Frans Kaisepo. Ingat, nanti kalau ada yang salah sebut nama kelompok, berarti harus menyanyi. Setuju? Ya, kalau masih diperhatikan buku ya. Silakan LKPD. Nih, LKPD ada semua? Ada. Ini berjudul game online dan dampaknya pada siswa sekolah. Garuda tolong perhatikan di sini Garuda. Ya. Ini Bu Guru kalau ada yang belum nyimak, Bu Guru panggil langsung diri ya. Tidak lagi sebut nama untuk hari ini. Ini judulnya game online dan dampaknya. Frans Kaisepo, tolong diperhatikan. Siap? Ya, ini game online dan dampaknya pada sekolah sudah dibaca Bu Yakin. Dan kalian sudah menemukan masalah di sini. Yang individu tadi, ya sudah? Sudah menemukan? Namun sebelum ini, ya, sebelum kita ke LKPD ini, kita tadi sudah menemukan masalah, kita sudah berpikir sebelum ya, ini meskipun berkelompok hanya berpikir. Jadi Bu Guru ada soal kertas di sini, ya, soal kertas, tapi nggak apa-apa kerjakan berkelompok, tapi bukan kelompok kerjanya, hanya mejanya. Sebelum kita ke LKPD, Bu Guru mau kita akan coba begini. Lihat soalnya masing-masing ya, ini masing-masing ya. Silakan dikerjain itu semampu sebisa mulu. Kalau Bu Guru bilang kumpul, silakan dikumpul. Masing-masing tadi ya, tidak perlu. Sebelum kita mengerjakan LKPD. Sudah sampai ya nanti ya. Nanti kalau Bu Guru dengan kumpul, saya kumpul. Sebelum kita mengerjakan LKPD, Bu Guru tahu kita kemampuan kita sebelum mengerjakan sebelum itu. Nah, seperti itu ya. Ya, masing-masing ya. Gimana? Di sini kita akan mengerjakan soal itu. Ketika kita belum mendapatkan materi, belum mendapatkan penjelasan ya. Jadi seperti apa ini? Ya, cukup. Silakan dibuka. Ya. Weektest guru rasa cukup. Kita akan lanjutkan materi sebelum nanti kita akan melaksanakan post test. Ya, silakan simak untuk kelompoknya. LKPD ini dilihat dan dibaca. Kemudian petunjuknya di sini. Ketemu semua? Ya. Kemudian tugas kelompoknya adalah ketika kamu nanti menuliskan struktur teks diskusi apa saja. Kamu tulis di sini. Ya. Tulis nomor 1. Strukturnya apa saja? Seperti materi yang sudah diberikan. Kemudian di sini yang termasuk dari bacaan ini, yang termasuk isu paragraf berapa, yang termasuk argumen mendukung paragraf berapa, menolak simpulan. Ini harus benar kelompok untuk bertukar pikiran. Kemudian bacaan lagi. Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Kelompok Garuda? Ada yang mau bertanya? Tidak? Jelas ya? Oh, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Tapi perlu cek nanti. Ya. Cukup silakan.
Itulah, ini loh pembaca ini kan sudah tersedia di kau. Sudah berapa ya? Ini nggak usah. Jadi langsung ke ya, cukup. Bagian banyak. Berjalan. Siapa? Garuda, Cendrawasih, Frans Kaisar, Moses silakan dan Vina, bagaimana tentang KPD kelompoknya sudah selesai? Ya, jadi nanti masing-masing yang anggota kelompok satu orang maju mengambil kemudian buka juga ya. Ini ada nama-nama kelompokmu. Jadi kalau misalnya dibuka pertama Garuda, berarti Garuda lah yang maju pertama kali itu ya. Setuju atau tidak sebelum maju nih? Setuju. Jadi satu orang mengambil kelompoknya. Ada di mana? Nanti bacakan. Kalau yang pertama udah sini dulu. Dulu 45. Nah, ini ya. Silakan ambil. Nah, ini bicara dulu. Sesuai instruksi. Yang pertama siapa? Ya. Kelompok Minang ternyata nanti pertama ya. Jadi sebutkan nanti. Ya, yang kedua apa yang tadi? Garuda prestasi 2. Cendrawasih ketiga. Keempat masuk langit. Frans Kaisar dukung prestasi hari ini ya. Jadi
sudah siap ya, silakan disiapkan nomor 1 pinang. Nanti cara majunya gini, tolong perhatikan. Ini sudah pinang masing-masing, saya masuk beberapa ya. Mulai sebentar punya kalian. 1 pinang, 2 Garuda, 3 Cendrawasih, 4 proses hilangin, 5 adalah Fransesco. Ini diingat, berarti saya maju nomor sekian, betul ya? Ya. Pinang, 5 untuk nomor 1 sudah siap? Posisan isu, kemudian yang kedua adalah Garuda. Jadi majunya nanti semua, tidak ada yang tinggal di kelompok, nanti temannya sendiri aja ya. Semua kerjasama, semua maju. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih Bu Guru yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami izinkan untuk mempresentasikan hasil isu. Agak suaranya yang tegas, tenang juga, silakan kamu jelas. Demikian ya, ini teman-teman kelompok Pinang sudah menyampaikan beberapa tentang struktur, kemudian tentang penelahan strukturnya. Boleh, tapi silakan. kelompoknya sudah selesai? Ya, jadi nanti masing-masing yang anggota kelompok satu orang maju mengambil kemudian untuk majunya ya. Ini ada nama-nama kelompokmu. Jadi kalau misalnya dibuka pertama Garuda, berarti Garuda lah yang maju pertama kali gitu ya. Setuju atau tidak sebelum maju nih? Setuju. Karena ini satu orang mewakili kelompoknya. Ada 5.
Cendrawasih ketiga. Keempat, maju keempat, posisi langit. Friends, guys, saya mau mendukung presentasi hari ini ya. Jadi sudah siap ya, silakan disiapkan nomor 1 Pina. Nanti cara majunya begini, tolong diperhatikan. Ini sudah ingat masing-masing saya maju ke berapa ya? Satu Pina, 2 Garuda, 3 Cendrawasih, 4 proses di langit, kelima adalah Friends guys ya. Ini diingat, berarti saya maju nomor sekian, betul ya? Ya. Dina, gimana untuk kelompok 1 sudah siap? Oh, sisa isu. Kemudian yang kedua adalah Garuda. Jadi majunya nanti semua, tidak ada yang tertinggal di kelompok, nanti temannya sendiri di sini tidaknya ya. Semua kerjasama, semua maju. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Guru yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami diizinkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Agak suaranya yang tegas, tenang juga. Di sisi lain kamu juga. Demikian ya, ini temanmu kelompok Pinang sudah menyampaikan beberapa tentang struktur, kemudian tentang menelaah strukturnya. Boleh, tapi silakan. Ini kita sudah belajar tentang proses, sudah menelaah struktur. Kemudian dalam pembelajaran ini, apa yang dapat kita simpulkan? Oh iya, Milani. Terima kasih untuk Melani ya. Melani mengatakan bahwa dia sudah jadi mengetahui tentang struktur teks diskusi. Kemudian yang kedua adalah dapat mengidentifikasi teks diskusi. Jadi sudah sesuai tujuan pembelajaran? Sudah. Ya, kita sudah bisa mengidentifikasi dan sudah mengetahui strukturnya yang mana dan dapat menerapkan di dalam sebuah bacaan. Dalam hal ini, apakah ada hal-hal yang belum dipahami? Ada hal-hal yang masih bingung? Silakan. Ada apa tidak? Kelompok Cendrawasih dan Garuda mengatakan tidak. Bagaimana posisi langit? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang kurang paham, silakan. Ada atau tidak? Tidak. Ya, jadi untuk hari ini memang kita sudah bisa menelaah struktur. Menelaah adalah kita
pembelajaran karena kita sudah belajar, kita sudah berpikir nih, kita sudah work itu namanya berbicara, berdiskusi tadi sudah, write itu menuliskan di kertas dan sudah berdiskusi. Jadi rencana kita hari ini menggunakan model pembelajaran KTB sudah berjalan ya. Intinya sudah dapat berjalan tanpa suatu kendala. Kemudian pembelajaran kali ini silahkan disampaikan apa yang kalian rasakan, bagaimana perasaan kalian ya tentang pembelajaran hari ini yang didapatkan. Ada yang mau mewakili temannya? Oh, Apriani, silakan Apriani. Menyenangkan dan dapat menambah pengalaman. Oh, menurut Apriani menyenangkan dan dapat menambah pengalaman. Bagaimana yang lain? Ada yang menurut yang lain? Sama? Ya, tepuk tangan untuk Apriani ya. Kemudian ini kita baru tujuan satu memahami fungsi sudah, mengidentifikasi sudah. Kemudian yang ketiga, materi berikutnya adalah kita akan membuat sebuah pertemuan berikutnya ya. Kita akan membuat sebuah kesimpulan atau menjelaskan isi dari RKPD tadi, misalnya bacaan. Kita pertemuan berikutnya akan menjelaskan tentang isi gagasan atau ide dari teks diskusi. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini kurasa cukup, kemudian sudah berjalan dengan baik ya. Kita mampu merefleksikan, kita mampu memahami apa yang kita dapatkan ya. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Jadi cukup. Guru cukupkan sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Apabila ada kesalahan yang tidak berkenan, guru mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Terima kasih kepada Bu Guru. Terima kasih sama. Sudah melakukan pembelajaran, saya observasi. Sekarang ini kita akan bincang-bincang. Ya. Baik Bu, untuk yang pertama saya minta bagaimana refleksinya itu tentang Di sini saya sedikit menceritakan tentang refleksi, kemudian juga peristiwa perasaan gitu ya Bu. Jadi kita begitu kita masuk seolah-olah mereka juga panik, diam. Jadi biasanya yang saya rasakan biasanya kan kita masuk langsung heboh, langsung panggil karena kita ternyata tadi sunyi dalam artian mereka rasakan pertama itu karena mungkin hal-hal baru, jadi mereka kurang aktif pada saat awal ketika kita masuk. Kemudian mungkin dari perasaan saya sendiri, saya memang kemudian direkam. Ya. Itu yang kita belum terbiasa, jadi seolah perasaan saya direkam yang natural, yang ini akhirnya kan sedikit seperti yang mereka rasakan juga. Tapi selain itu juga saya kesempatan untuk saling mengkoreksi diri saya sendiri, terutama menerima masukan. Itu yang memang sangat penting karena hal baru yang belum terbiasa biasanya masih ada itu perasaan saya. Jadi meskipun ada yang mungkin dengan adanya kemampuan, meskipun dari awal grogi wajar, mungkin saya sebagai manusia, tapi saya mencatat, mungkin menambahkan jika ada yang sudah bagus untuk dipertahankan, kan tentang kedepannya untuk lebih baik. Itu dalam pembelajaran saya sangat mengapresiasi Bu, karena meskipun belum 100%. Itu dari saya. ya ada peristiwanya yang luar biasa, terus ada perasaannya, ada pembelajarannya ya. Kita akan berbincang-bincang Bu sedikit. Minta maaf Bu, di sini saya bukan menggurui, hanya kita
masukannya, memberi dan menerima masukannya. Saya tadi selama proses pembelajaran, yang saya lihat sangat bagus menurut saya, walaupun dalam keadaan gugup, tapi sebenarnya ibu berusaha untuk keluar dari situasi itu. Ya, kemudian tujuan itu sangat tersusun rapi. Nah, kemudian berikutnya adalah saya salut dengan yaitu model pembelajaran yang baru mencoba di hadapan saya. Ya, jadi saya salut dengan dalam proses pembelajaran ibu sudah pada saat diskusi saya paling suka ini. Terus ibu juga selingi dengan ice breathing, kemudian diskusinya berjalan dengan kemudian presentase bagus sekali karena semua mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Kemudian ibu selalu ada pretest, kemudian kesimpulan saya salut karena kesimpulannya sudah berasal dari kemudian tujuan pembelajaran tertulis terus di papan sehingga anak-anak tetap memahami juga dari siswa. Itu beberapa catatan saya yang menurut saya sangat baik ibu sudah lakukan, tidak luput dari kesalahan, dan itulah fungsinya kegiatan kita hari ini, yaitu observasi supaya kita saling memberi dan menerima. Yang pertama itu di RPP-nya ibu ini ada doa, tapi yang kedua itu ibu kan tadi lihat bahwa anak-anak lagi tegang dan gugup, tapi ibu tidak itu catatan-catatan kecil-kecil saja sih. Kemudian ada juga anak-anak peserta. Kemudian pada saat presentasi ada suara yang belum jelas. Jadi catatan saya di sini hanya, tapi itu hal kecil saja. Dan nanti suatu saat mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Iya Bu. Saya Ya. Yang doa tadi itu doa kebetulan kami tadi kan apel Bu, jadi yang masuk langsung anak-anak hanya memberikan salam. Tapi biasanya kalau tidak apel kami tetap berdoa. ya. Ketika mau istirahat jadi memang tidak ada doa. Baiklah Bu. Berikut yang ketiga itu rencana tindak lanjutnya Ibu setelah kegiatan. Setelah kegiatan ini mungkin ada beberapa hal yang kemarin sudah saya siapkan materi, itu yang pertama. Kemudian selain materi, peserta didik pun harus bukunya, tetapi mental, lebih ke mental dan fisik sudah jelas mereka dari rumah, dan mental ketika kita anak-anak mentalnya kurang, mereka bisa tetapi tidak bisa dikeluarkan itu mental. Mungkin saya harus terus memotivasi, di situ harus siap, harus kita berani itu mungkin. Kemudian model pembelajaran berikutnya juga yang pernah saya sempat pikirkan ketika presentasi Bu, kalau tadi kan hanya mempresentasikan dengan yang mungkin di kelompok itu berpendapat kurang, tetapi dia bisa menggambarkan di situ, dia saling membantu di situ ke depannya. Pembelajaran sebagainya yang akan saya tekankan, saya menggunakan media, mungkin media pembelajaran seperti PowerPoint lah, yang menarik kartun apa yang mereka tertarik, fokus ke situ. Itu rencana saya. Terima kasih Ibu untuk rencana tindak lanjut kita ya. Oke Bu. Ada beberapa pengembangan diri di sini. Nanti Ibu akan persiapan materi ya. Persiapan materi, persiapan peserta didik, ya. Kemudian presentasi. Oh iya, Dengan menggunakan media yang variasi. Persiapan materi tadi supaya lebih bervariasi ya. Tidak mungkin mentalnya dalam menerima hal baru atau apa situasi apapun mereka siap. Nanti Ibu akan persiapan materi ya. Persiapan materi, persiapan peserta didik, ya. Kemudian presentasi. Oh iya, dengan menggunakan media yang variasi. Persiapan materi tadi supaya lebih bervariasi ya. Tidak mungkin mentalnya dalam menerima hal baru atau apa situasi apapun mereka siap. Bisa lebih mengeluarkan, karena sekarang di kelompok mengurangi window juga bisa Bu. Jadi kalau itu hasil karya saya, meskipun saya hanya yang menggambar, mungkin kami tadi pertemuan yang kedua, nanti masih ada 2 kali pertemuan. Ketika penutup tentang kami tutup dengan praktek. Jadi 1 kali pertemuan untuk latihan nanti rencananya. Di bulan-bulan Februari. Sekitar bulan Februari. Luar biasa untuk pengembangan dirinya Ibu. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya.
Nanti saya akan siap untuk observasi. Baik. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga karena Semoga kita sudah semakin lebih baik daripada yang sebelumnya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu yang sudah nampingi saya. Terima kasih. Iya. Ibu sudah melakukan pembelajaran, saya observasi. Sekarang ini kita akan bincang-bincang. Ya. Baik Bu, untuk yang pertama saya minta bagaimana refleksinya Ibu tentang Di sini saya sedikit menceritakan tentang refleksi, kemudian mungkin peristiwa perasaan yang tidak dulu. Jadi kita begitu kita masuk seolah-olah mereka juga panik, diam. Jadi saya biasanya yang saya rasakan biasanya kan kita masuk langsung heboh, langsung panggil kanan, kita ternyata tadi sunyi dalam artian mereka rasakan pertama itu karena mungkin hal-hal baru, jadi mereka kurang aktif pada saat awal ketika kita masuk. Kemudian mungkin dari perasaan saya sendiri, saya memang kemudian direkam. Ya. Itu yang kita belum terbiasa, jadi seolah perasaan saya direkam yang natural yang ini akhirnya kan sedikit duduk seperti yang mereka rasakan juga. Tapi selain hal itu juga saya kesempatan untuk saling mengkoreksi diri saya sendiri, terutama menerima masukan. Itu yang memang sangat penting karena hal baru yang belum terbiasa biasanya masih ada itu perasaan saya. Jadi meskipun ada yang mungkin dengan adanya pendampingan, meskipun dari awal grogi wajar, mungkin saya sebagai manusia, tapi saya mencatat, mungkin menambahkan jika ada yang sudah bagus untuk dipertahankan, kan tentang kedepannya untuk lebih baik. Itu dalam pembelajaran saya sangat mengapresiasi Bu, karena meskipun belum 100%. Itu dari saya. ya ada peristiwanya yang luar biasa, terus ada perasaannya, ada pembelajarannya ya. Kita akan berbincang-bincang Bu sedikit. Minta maaf Bu, di sini saya bukan menggurui, hanya kita saling memberi masukan ya, memberi masukan dan memberi masukan ya. Saya tadi selama proses pembelajaran yang saya lihat sangat bagus menurut saya, walaupun dalam keadaan gugup, tapi sebenarnya Ibu berusaha untuk keluar dari situasi itu. Ya, kemudian tujuan itu sangat tersusun rapi. Kemudian berikutnya adalah saya salut dengan itu model pembelajaran yang baru mencoba di hadapan saya. Ya, jadi saya salut dengan dalam proses pembelajaran Ibu sudah pada saat diskusi saya paling suka ini. Terus Ibu juga selingi dengan ice breathing, kemudian diskusinya berjalan dengan, kemudian presentase bagus sekali karena semua mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Kemudian Ibu selalu ada pretest, kemudian kesimpulan saya salut karena kesimpulannya sudah berasal dari, kemudian tujuan pembelajaran tertulis terus di papan sehingga anak-anak tetap memahami juga dari siswa. Itu beberapa catatan saya yang menurut saya sangat baik Ibu sudah lakukan, tidak luput dari kesalahan, dan itulah fungsinya kegiatan kita hari ini, yaitu observasi supaya kita saling memberi dan menerima. Yang pertama itu di RPP-nya Ibu ini ada doa, tapi yang kedua itu Ibu kan tadi lihat bahwa anak-anak lagi tegang dan gugup, tapi Ibu tidak itu catatan-catatan kecil-kecil saja sih. Kemudian ada juga anak-anak peserta. Kemudian pada saat presentasi ada suara yang belum jelas. Jadi catatan saya di sini hanya, tapi itu hal kecil saja. Dan nanti suatu saat mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Iya Bu. Saya yang doa tadi itu doa kebetulan kami tadi kan apel Bu, jadi yang masuk langsung anak-anak hanya memberikan salam. Tapi biasanya kalau tidak apel kami tetap berdoa. ya. Ketika mau istirahat jadi memang tidak ada doa. Baiklah Bu. Berikut yang ketiga itu rencana tindak lanjutnya Ibu setelah kegiatan.
setelah kegiatan ini mungkin ada beberapa hal yang kemarin sudah saya persiapkan materi, itu yang pertama. Kemudian selain materi, peserta didik pun harus bukunya tetapi mental, lebih ke mental dan fisik sudah jelas mereka dari rumah, dan mental ketika kita anak-anak mentalnya kurang, mereka bisa tetapi tidak bisa dikeluarkan itu mental. Mungkin saya harus terus memotivasi di situ, harus siap, harus kita berani itu mungkin. Kemudian model pembelajaran berikutnya juga yang pernah saya sempat pikirin ketika presentasi, Bu. Kalau tadi kan hanya mempresentasikan dengan yang mungkin di kelompok itu berpendapat kurang, tetapi dia bisa menggambarkan di situ, dia saling membantu di situ ke depannya. Pembelajaran sebagainya yang akan saya tekankan, saya menggunakan media printing, media pembelajaran seperti PowerPoint lah. Yang menarik kartun apa